Jumpa lagi saudara. Edisi ini saya akan mengenalkan seorang pelukis senior. Senior dalam arti usia, juga senior dalam hal jam terbang melukis. Ini saya awali dari titik belokan yang kedua menuju ke arah rumah beliau. Saya sengaja mengawali dari sini, dari tikungan yang kedua ini. Nah, ini saya mengambil gambar bunga-bunga di tepi jalan ini yang ada di sekitaran gang jalan menuju ke rumah beliau ini. Beliau ini adalah seorang pelukis, memang punya bakat pelukis, juga seorang mantan guru lukis atau kesenian. Beliau menempati rumah ini atau membuat rumah ini sekitar awal tahun 2000-an setelah berhijrah pindah dari Banyuwangi dan di Madiun. Tentunya sebelum ini di sebelah utara sekitar 5 km ini. Nah, di sini ini mendekati rumah anaknya yang menikah dengan orang kampung sekitar sini. Beliau beli tanah di sini kemudian dibangun. Nah, ini rumahnya sudah nampak itu. Ini adalah rumah beliau. Rumah ini menghadap ke utara, nah, saudara. Yang nampak ini adalah mobil yang beliau juga ikut andil membelikan untuk anak dan cucunya. Saudara, kita sudah mulai masuk ke halaman. Antara rumah beliau itu yang depan nampak putih itu adalah rumah beliau yang dibangun pada tahun 2000-an awal. Nah, sebelah kiri ini adalah bangunan awal. Ini bangunan ini difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang, juga sebagai galeri, sebagai workshop, dan sebagai untuk sanggar seperti itu, karena dulu pernah ada anak-anak TK ikut belajar melukis di sini. Nah, saudara, ini beliau sudah mulai mencampur catnya untuk dituangkan, untuk digoreskan di kanvas yang sudah disiapkan ini. Beliau akan memulai untuk melukis, untuk lukisan yang baru. Ini saudara, nanti saya akan mencoba masuk. Ini saya masih di luar bangunan, masih di luar di halaman ini. Saya akan mencoba memasuki ruangan ini. Nah, ini di situ tadi sudah saya ambil beberapa lukisan yang ditumpuk itu, saya pajang untuk saya ambil gambarnya. Nanti itu silahkan dikomentari, diperhatikan seperti apa karakter dan gaya penulisan beliau. Ini beliau sedang mengamati seperti apa warna catnya ini, mungkin begitu. Nah, cat yang digunakan sekarang ini adalah cat, konon katanya cat buatan sendiri, itu sangat efisien, sangat murah. Itu entah cat sablon atau cat air atau kerennya akrilik seperti itu, tapi beliau menemukan resep baru untuk mencampur dengan lebih murah, lebih efisien, dengan hasil yang cukup bagus, bahkan tidak kalah dengan hasil dari cat minyak. Setelah nanti di finishingnya diperes, itu akan nampak lebih bagus daripada cat minyak, itu konon katanya. Saudara, saya akan memasuki ruangan ini untuk melihat beberapa lukisan yang masih tersisa. Soalnya karya-karya beliau ini banyak dikoleksi oleh beberapa kolektor, baik mulai dari Banyuwangi, mungkin Surabaya, dan di Bali. Beliau sempat melalang buana di Bali untuk melukis. Juga ada beberapa lukisan beliau yang ada dikoleksi oleh orang luar negeri. Nah, ini yang nampak ini lukisan beliau ini ada 1, 2, dan ada lagi nanti itu. Nah, ini bisa diperhatikan, saya bukan kurator lukisan, saya hanya peminat lukisan. Saya memang hobi untuk mengoleksi beberapa lukisan. Jadi saya tertarik dengan beliau ini setelah kenal pada tahun 2010 lebih kurang itu. Pada saat itu saya masih kuliah di Malaysia. Nah, di Malaysia saya juga sibuk sebagai aktivis di sebuah NGO di Kuala Lumpur. Saya pun mengenal beberapa pelukis Malaysia dari beberapa kampus, kedua kampus dari UiTM dan UM. Nah, itu pada waktu itu beberapa teman itu sedang mengadakan seperti pameran seperti itu. Nah, salah satu di antara teman yang saya kenal itu adalah seorang pelukis kaligrafi. Beliau masih, konon katanya masih keturunan Jawa, tapi Jawanya sudah hilang. Ininya nampak ini masih lukisan beliau yang belum jadi, belum sempurna ini. Ini sepertinya gambar Arjuna Pertapa atau
Sekatorup, tapi kayaknya lebih ke Arjuna Bertapa dalam bentuk manusia. Soalnya saya juga mau koleksi lukisan beliau Arjuna Bertapa tapi dalam bentuk wayang. Nah saudara, kembali ke pengenalan saya dengan beliau itu. Nah, ini saya kembali ke lukisan buah-buahan sebelah lukisan ikan koi itu adalah hasil karya dari anak TK yang dulu ikut belajar melukis di sanggar lukis sini. Ini yang tadi itu gambar buah tadi itu adalah hasil karya anak TK yang sekarang sudah usia SMP. Anak TK itu yang nampak ini adalah lukisan gadis Bali atau apa itu cantik sekali ini dan sensual sekali, bagus sekali ini, kayaknya karakternya sangat kuat. Ini beliau memang suka melukis yang seperti ini dan juga lukis kuda dan sebagainya. Nah, ini kita bergeser lagi ke arah yang ini juga lukisan beliau ini seperti itu, sudah lama. Ini lukisan lama yang belum ini lukisan yang nampak ini adalah lukisan konon dengan model baru, model dekoratif atau surrealis, entah apa namanya itu. Ini konon katanya ini gaya baru, gaya lukisan beliau yang baru ini dengan cat yang keren seperti itu. Nah, ini juga lukisan-lukisan yang belum disempurnakan. Nah, sudah kembali tentang pengenalan saya dengan beliau tadi itu. Sewaktu saya kuliah di Malaysia yang tadi saya ceritakan, saya mengenal pelukis kaligrafi itu. Beliau punya sanggar, punya galeri di Inggris, United Kingdom, kemudian di Brunei dan Australia. Saya bercerita ingin mengadakan pameran lukisan di Kuala Lumpur. Nah, beliau sangat mendukung sekali. Nah, kemudian ini lukisan yang ada ini adalah lukisan potret beliau dengan istrinya. Saudara, saya kembali lagi. Saya kemudian pulang ke Madiun pada tahun sekitar 2010 itu untuk mencari pelukis-pelukis di Madiun Raya atau Sekarisedanan Madiun. Nah, kemudian saya nggak tahu kenapa saya menuju ke arah rumah beliau ini. Nah, ini beliau sedang melukis di tepi jalan itu. Saya nanya, dulu saya pernah lihat seorang pelukis, bukan Pak Karji sebetulnya, ini namanya Pak Karji Sukarji, ditunjukkan itu rumahnya yang sebelah sana itu. Nah, kemudian saya menuju rumah beliau ini dan akhirnya saya ketemu dengan beliau. Saat itu beliau masih aktivis di Himpaudi, Himpunan Pelukis Madiun. Nah, dengan beliau saya ini sudah yang nampak juga lukisan buah tadi ini nih. Buah tadi itu juga lukisan dari anak TK itu. Nah, kemudian dengan beliau saya diajak berkeliling mulai dari Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi untuk mencari teman-teman pelukis yang kemudian hasil karyanya saya potret yang mungkin layak untuk saya pamerkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini salah satu lukisan. Kita sudah menuju keluar rumah ini kita menuju ke rumah salah seorang kolektor, ini Pak Kepala Desa. Ini juga kolektor lukisan Pak Karji, itu ada 6 katanya di sini yang nampak ini. Ini hanya saya mengambilnya ada 4 gambar nanti, soalnya yang 2 itu di dalam kamar dan beliau tengah istirahat. Ini lukisan beliau. Nah, saudara, kembali ke pameran tadi itu, kami sudah mengumpulkan hasil karya dalam bentuk potret untuk saya seleksi. Kemudian saya ke Malaysia. Di Malaysia saya menghubungi Maybank, kerjasama dengan Maybank di pusat Kuala Lumpur itu. Maybank sangat senang hati dan welcome untuk mengadakan pameran. Tempat sudah disediakan dengan segala fasilitas yang sempurna, yang mumpuni. Cuman sayang pada waktu itu saya menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, KBRI di Kuala Lumpur itu, kayaknya kurang mendapat sambutan. Akhirnya saya nggak sanggup untuk mendanai, akhirnya saya batalkan untuk acara pameran lukisan di Malaysia. Saudara, kembali ke beliau tadi itu, Pak Sukarji pelukis ini, saya sudah cukup akrab, sering bertemu. Kalau saya nggak ke rumah beliau ke rumah saya, kita bercerita tentang banyak hal tentang kehidupan ini. Beliau sekarang tengah lebih kepada fokus untuk mendalami dunia spiritual, lebih kepada tasawuf itu. Cerita tentang lukisan itu, tentang bagaimana warna cat lukis itu. Konon warna dasar menurut beliau ada 3, merah, kuning, dan biru. Sedangkan saya tanya warna putih dan hitam. Warna putih itu kata beliau itu adalah warna Tuhan, sedang hitam itu adalah perwujudan dari
manusia itu sendiri, sedangkan warna merah itu adalah karakter manusia, nafsu manusia, angkara murka, sedangkan warna kuning adalah warna keceriaan dengan segala bentuk kemaksiatan dan kesenangan duniawi, sedangkan warna biru adalah warna kebijaksanaan, warna kebijakan, dan warna keadilan atau akhlak, seperti itu. Nah, dari warna-warna ini, ketiga warna ini kalau dicampur, dikombinasikan bisa menghasilkan jutaan warna sampai tak terhingga. Menurut teori Newton itu, dari warna putih, warna pelangi, warna magiku hibiniu itu kalau warna itu dijadikan satu, diputar dengan putaran tertentu, itu akan menghasilkan warna putih. Jadi warna yang dicampur, warna yang dikombinasikan itu kalau diaduk, diputar-putar sampai putaran tertentu, itu akan menghasilkan warna putih, yang berarti itu warna menuju kepada Tuhan. Itulah fananya, jadi fana dari warna itu. Jadi saya mengambil judul melukis sebagai tarikat itu, dan mencampur warna menjadi fana itu sudah seizin beliau. Saya kondisikan bahwa memang seperti itu hakikatnya seorang pelukis dalam mengaktualisasikan karyanya, memang totalitas seperti itu, seperti bagaimana jalan tarekat itu. Kemudian untuk menuju fana itu, simbolnya itu dari perpaduan warna itu akan menghasilkan warna putih, dan itulah warna Tuhan, warna kefanaan dari warna itu sendiri. Nah, saudara, ini konektor orang ketiga yang saya ambil gambarnya pada tayangan ini. Ini berarti tayangan sudah mau berakhir. Untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan pelukis ataupun hasil karyanya, ini bisa menghubungi saya. Di deskripsi itu saya sertakan nomor handphone saya. Beliau ini belum seberapa terkenal, tersorot, namun anak didiknya sudah sukses. Banyak yang sukses, banyak yang membuat pameran di luar negeri, khususnya di Eropa. Karena itu terima kasih atas segala perhatian, segala dukungan, mungkin subscribe-nya dan kritik dan sarannya untuk channel saya ini. Banyak kekurangannya, karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di edisi mendatang, mungkin saya angkat beberapa pelukis lagi untuk saya tayangkan di channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi, terima kasih dan matur nuwun.